Sementara itu perwakilan Iran bertemu dengan Oman. Pertemuan tersebut untuk membahas keamanan di Selat Hormuz. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengunjungi ataupun berkunjung ke Muscat, Oman. Mereka tiba di Oman setelah negosiasi dengan Amerika Serikat di Swiss. Muscat dan juga Teheran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Qatar, Oman, dan Iran juga telah membuat saluran komunikasi khusus untuk mengurangi insiden di Selat Hormuz. Sementara itu Amerika Serikat mengaku memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Setiap kapal yang melintas harus mendapatkan izin dari mereka. Look, here's the thing. As long as they respect us, I don't want to use the word fear, because that's an inappropriate word. But as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. So the mechanism. You know, we have a navy that had a blockade. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour? They're ready to go right now if you need to. It'll be before we finish the meeting. اكسر هذه يا خلاص يا عمو خلصنا خلاص يا عمو Pemirsa, hari ini kapal kargo dan kapal tanker minyak masih tertahan di Selat Hormuz. Mereka masih menunggu izin dari Iran untuk bisa melewati jalur perairan tersebut. Kapal-kapal dari sejumlah negara masih berlabuh di Selat Hormuz. Mereka harus mengantri untuk mendapatkan izin melintas. Izin akan diberikan oleh Korps Garda Revolusi Iran atas syarat yang ketat. Terpantau 2 kapal tanker minyak mentah yang membawa hampir 2 juta barel minyak berhasil keluar dari Selat Hormuz. 2 kapal tanker super lainnya juga berhasil masuk Selat Hormuz. Iran sendiri setuju untuk membuka Selat Hormuz tanpa biaya tol. Sebagai imbalannya, Washington setuju mengizinkan penjualan minyak Iran dan melepas beberapa aset yang dibekukan. Dibukanya Selat Hormuz membuat harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barrel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait dengan kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari.
Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia, sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi $80,26 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level $77,52 Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugenstok, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Pasokan saat ini lebih banyak disebabkan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Pemirsa, perwakilan Iran bertemu dengan Oman, pertemuan untuk membahas keamanan di Selat Hormuz. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berkunjung ke Muscat, Oman. Mereka tiba di Oman setelah negosiasi dengan Amerika Serikat di Swiss. Muscat dan juga Teheran sepakat untuk menjaga keamanan jalur perairan Selat Hormuz. Qatar, Oman, dan Iran juga telah membuat saluran komunikasi khusus untuk mengurangi insiden di Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat mengaku memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Setiap kapal yang melintas harus mendapatkan izin dari mereka. Look, here's the thing. As long as they respect us, I don't want to use the word fear because that's an inappropriate word, but as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. So the mechanism. You know, we have a Navy that had a blockade. I think the blockade was more impactful than dropping bombs, if you want to know the truth. It was like I said, they call it the steel wall. Nobody got through. Not one ship got through, able to go to Iran. They got through if we wanted them to go through. And we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour? They're ready to go right now if you need to. It'll be before we... Mendapatkan ancaman dari Presiden, delegasi Iran walk out dari KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Namun Amerika dan Iran sepakat untuk melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir. Wajah tegang Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif terlihat jelas melihat delegasi Iran tiba-tiba keluar dari ruang pertemuan KTT Danau Lucerne di Bergenstock, Swiss. Araghchi sempat menghampiri Sharif sebelum keluar, sementara Wakil Presiden Amerika J.D. Vance muncul dengan raut wajah kebingungan. J.D. Vance pun menghampiri Sharif dan Panglima Militer Pakistan Syed Asim Munir. Belakangan baru diketahui delegasi Iran walk out setelah membaca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran dan Lebanon melalui media sosialnya. Meski diwarnai aksi walk out, Pakistan dan Qatar sebagai mediator pertemuan tingkat tinggi pertama Amerika dan Iran mengeluarkan pernyataan bersama bahwa baik Amerika dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang. Kedua negara akan melanjutkan peta jalan untuk kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari dan membentuk komite tingkat tinggi yang akan mengawasi proses mediasi. Komite akan berfokus pada isu nuklir, sanksi, serta Hormuz. Towards it. As I think a lot of you appreciate, peace is never easy.
Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran, committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues. The one last comment I want to make is what today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a Amerika dan Iran juga sepakat membentuk unit penghentian konflik bersama Lebanon difasilitasi mediator untuk memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon. Pembicaraan teknis akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini di Swiss.